Halo semua, perkenalkan nama saya Febri Dwi Kesarwati. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teror cyber terhadap kelompok kritis. Sebelum itu, Apa sih teror cyber itu? teror cyber merupakan bentuk ancaman atau serangan yang dilakukan melalui teknologi digital dan internet dengan tujuan menakut-nakuti, melemahkan, atau merusak pihak tertentu. Serangan ini tidak selalu bersifat fisik, tetapi dapat berdampak besar terhadap keamanan, kestabilan, dan keberlangsungan suatu kelompok. Ah, tapi kalau kelompok kritis itu apa? Nah, kelompok kritis adalah pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Contohnya itu seperti pemerintah, institusi keamanan, tenaga kesehatan, media, akademisi, aktivis, serta infrastruktur vital seperti sistem perbankan dan energi. Jadi, teror cyber terhadap kelompok kritis adalah penggunaan teknologi informasi secara sengaja dan sistematis untuk menebarkan rasa takut, membungkam suara kritis, atau melumpuhkan aktivitas digital mereka demi tujuan politik, ideologis, atau kekuasaan. Teror cyber terhadap kelompok kritis dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, bisa melalui peretasan sistem atau hacking. Teror cyber dapat dilakukan dengan membobol sistem digital milik kelompok kritis, seperti email, website, database, atau media sosial yang lainnya. Dengan tujuan yaitu mencuri data penting seperti dokumen internal, identitas anggota, dan strategi gerakan. Itu juga dapat merusak atau menghapus data, sehingga menghambat aktivitas kelompok. Lalu, dapat mengubah isi informasi, misalnya memasukkan pernyataan atau laporan agar merusak kredibilitas. Yang kedua, bisa melalui penyebaran informasi dan hoaks. Pelaku teror cyber sering menyebarkan informasi palsu, fitnah atau propaganda melalui media sosial, blog, dan pesan berantai. Dengan tujuan yang pasti, membentuk opini publik negatif terhadap kelompok kritis. Yang kedua, mendiskreditkan tokoh atau organisasi sehingga dianggap tidak kredibel. Dan yang terakhir yang pasti, memecah dukungan masyarakat dengan memicu konflik atau kebencian. Cara ini yang paling efektif karena cepat menyebar dan sulit dilacak sumbernya. Selanjutnya, bisa melalui serangan malware dan ransomware. Serangan ini dilakukan dengan menyusupkan perangkat lunak berbahaya ke dalam sistem digital target. Malware dapat memata-matai aktivitas, mencuri data, atau merusak sistem. Sedangkan ransomware mengunci data atau sistem, lalu meminta tebusan agar akses dikembalikan. Selanjutnya, bisa melalui ancaman digital dan doxing. Teror cyber juga dilakukan melalui intimidasi langsung di ruangan digital, seperti ancaman kekerasan, pembunuhan, atau pelecehan melalui pesan dan media sosial. Lalu ada doxing, yaitu menyebarkan data pribadi seperti alamat, nomor telepon, identitas keluarga tanpa izin, dengan tujuan menekan secara psikologis. Kedua, dapat menimbulkan rasa takut dan tidak aman. Dan ketiga, memaksa individu atau kelompok diam dan menghentikan aktivitas kritis. Banyak sekali bentuk teror cyber dalam berbagai cara, dan yang pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketakutan, ketidakpercayaan, dan ketidakstabilan. Selain itu, pelaku juga dapat bertujuan untuk melemahkan sistem, menjatuhkan reputasi, atau memaksa kelompok tertentu agar mengikuti kepentingan tertentu. Di Indonesia, teror cyber terhadap kelompok kritis bukan hanya ancaman teoritis, tetapi sudah terjadi dalam beberapa kasus nyata. Yang pertama, terjadi serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional atau PDN yang terjadi pada tahun 2024. Serangan ini menyebabkan gangguan pada berbagai layanan publik milik instansi pemerintah, seperti layanan imigrasi dan administrasi kependudukan. Kasus ini menunjukkan bahwa serangan cyber dapat melumpuhkan sistem vital negara dan berdampak langsung pada masyarakat luas. Selanjutnya, terjadi peretasan dan kebocoran data sejumlah lembaga pemerintah dan institusi publik, seperti kebocoran data penduduk dan data pengguna layanan publik. Data yang bocor kemudian diperjualbelikan atau disebarkan di internet yang menimbulkan keresahan serta mengancam keamanan individu dan negara. Selanjutnya, terjadi serangan disinformasi dan hoaks di media sosial, terutama menjelang pemilu. Kelompok tertentu menggunakan dunia maya untuk menyebarkan informasi palsu, memecah opini publik,
dan melemahkan kepercayaan terhadap lembaga negara serta proses demokrasi. Dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa teror cyber tidak hanya menyerang sistem teknologi, tetapi juga kepercayaan publik, stabilitas nasional, dan keamanan kelompok kritis. Kira-kira teror cyber dapat dicegah nggak ya? Untuk mencegah teror cyber, kita harus memerlukan beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan keamanan sistem digital. Gunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor, dan juga lakukan pencadangan data penting secara berkala. Yang kedua, literasi digital bagi masyarakat. Jangan mudah percaya pada email, pesan, atau tautan yang mencurigakan. Yang ketiga, kerjasama antara pemerintah, institusi, dan masyarakat, edukasi diri, dan komunikasi mengenai ancaman cyber yang beragam. Yang keempat, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber. Korban dapat mengajukan pengaduan ke pihak berwajib atau organisasi masyarakat sipil yang fokus pada hak digital seperti SafeNet. Sebagai penutup, teror cyber terhadap kelompok kritis merupakan ancaman nyata di era digital yang perlu diwaspadai bersama. Dengan kesadaran dan kerjasama semua pihak, ancaman ini dapat diminimalkan. Sekian dari saya, sampai jumpa!